tapi bener juga sih. Masa anak-anak gue udah ninggalin dunianya, ninggalin temennya, istri gue ninggalin kerjaan, terus udah gitu kita gagal. Iyalah. Gak bisa gagal. Kasian Dipo udah ninggalin temennya namanya Yono, gak macem, gak ada Yono di sana. Sorry, gak ada Highscope, anak Highscope namanya Yono, nama Yono. Yono. Citizen kembali lagi di Posi bersama Ate dan juga Valentino Jebret. Kali ini masih singgasana host diduduki oleh Ate karena bintang tamunya yang Ate banget. Sekali ini orang tertawa itu kan ada yang ditertawakan, dan selama yang ditertawakan itu masih manusia, maka peluang menyinggung itu pasti ada. Barusan itu adalah kata-kata dari Aristopanes, seorang bapak komedi dunia yang ada istilahnya sebagai komodoi menoi. Nah, sedangkan kali ini tamu kita ada hubungannya dengan komodoi menoi. Ini dia Panji Pragiwaksono. Apaan sih lu teh? Ketawa ya ini. Gue ngikutin itu. Mana lu salah, orang gua ngeliat. Ini. Teks lu apaan salah bacanya. Peluang menyinggung tuh pasti ada ya benar. Lu tuh udah dikasih kesempatan sama Valen lo. Ya benar loh Bang Panji, itu tulisannya tuh. Kagak salah tadi lu. Salah? Gak gitu tadi. Harusnya? Ya harusnya sih biar Valen aja yang nge-host. Ya itu tadinya gue mau kayak gitu. Itu kesempatan ya, kesempatan yang gue berikan itu Teh harus lu manfaatkan baik-baik. Tapi udah 4 episode ini lu tuh gagal terus. 4 episode? Udah 4. Gue bola gak ngerti. Lu gak bisa ngelit lu jatuhnya. Gak selalu bisa. jadi sidekick orang. Terus kayak Indra Bekti jatuhnya. Oh Indra Bekti, bener. Iya kan? Disuruh ngelit susah. Iya. Dia sama Raditya Dika aja openingnya sama yang lain. Disuruh ulang Raditya Dika. Ya, Lu betul. tadi ke depan kayak begini kagak beres gimana, ini pengajar public speaking. Kasian ini orang soalnya usianya kan udah gak Udah lama lagi. gak lama. Pengen nyerahin ke siapa ya. Maaf ya sama Bung Valen ya. Jadi gue punya tanggung jawab nih program ini titip ke siapa. Lu ngeblank mulu. Ya udah nanti kita ada lagi lah di acara selanjutnya nanti namanya belajar. Orang lagi live itu jangan diinin dulu, bisa di Acara belakang. Dievaluasi itu setelah acara gitu. Enggak, acara selanjutnya apa lu mau bilang sama kami lu banyak job. Enggak gitu. Habis ini masih ada kerjaan lain. Bang, gua di kru-kru kalau Bang Panji itu gimana orangnya keren. Kok lu menghina gua, Bang? Jadi Orang gue caur. Salah lu bilang kayak gue. Wendy dong. Cagur. Kocak bener hati industri. Nah, harusnya begitu aja gua Bang kerjanya. Iya. Oke, serius-serius. Biasanya 15 menit nih nyari untuk aduh gue nanya apa. Ya, jalan terus aja deh. Terus ditukin. Padahal dalam sepak bola tuh 40 detik pertama yang penting. First impressions itu adalah dalam 20 Stand up detik juga pertama. begitu. Nah, lu sebagai host apa impresi kita? Enggak, lu hati-hati lu ngomong di depan dia. Apa? Dia ini adalah orang yang memajukan spirit public speaking Benar. se-Indonesia Raya. Benar. Dulu dia pernah bikin semacam open mic tapi public speaking. Segitu pedulinya dia. Ketemu sama manusia Lampung. Manusia yang Lampung. merusak. Kenapa? Lu dari Lampung Iya kan? benar. Yang merusak nama Lampung. Enggak ada merusak. jalannya. Sekarang rusak namanya. yang kota. rusak jalannya bukan gua dong. Siapa dong? Lucu bener. Hampir. Sampai bikin nyanyi-nyanyian lu semalam ya? Hah? Konten lu? Itu pantun Lampung. Yoi. Seru tuh. Apa nih pertanyaannya Teh? Pertanyaan pertama itu Iya. masih kosong, jadi kita agak di bridging dulu. Karena kalau gue mau nanya Bang Panji apa kabar, kemarin habis ketemu main Tapi, bola Ji, bareng. Gue curious ya. Dari semua podcast lu keliling. Menurut lo yang paling menguras daya pikir lo yang Ini fix. Kan belum baru mulai. Belum. Enggak, gue mulai. lebih ke kesel ngeliat Ate soalnya habis energi gue ngeliat Ate. Keserap tadi itu. Iya, langsung. capek gue ngeliat Karena gue udah opening pakai nggak bunga-bunga jelas. lo, udah pakai Kagak ada bunga-bunga. urusan. Capek gue ngeliat opening lu kagak jelas. Gue kasihan sama Palen. Tapi Bang, nanti setiap ini tayang, opening tuh dipotong. Jadi lu nggak relate lo ngomongin itu. Jadi gue tetap capek ngeliatnya kan. Gue kan pengalaman gue ngeliat lu ini kan nggak bisa dipotong. Iya benar. Yang paling capek Iya. ya. Yang paling capek ya. Waktu kapan? gue lihat kan lo diundang kalau sama siapa? Dedi udah temen banget jadinya Ah. kalau sama komika yang di bawah lo kan akhirnya lo nanggepin aja dia kalau main ngomong-ngomong lo iniin. Ada juga yang akhirnya lo emang kelihatan banget lo pinternya gitu. Iya. Lo tuh yang mana lo sebenarnya? Bagus pertanyaannya. Iya. Bagus. Padahal masih baru loh. Enggak, ini ada punchline-nya. Enggak bener gue. Orang kan kalau saking sering wawancaranya kan ketemu pertanyaan yang sama udah siap sama jawaban. Sekalinya ketemu pertanyaan baru bingung jawabnya. Iya. Bagus sekali. Wah, gue cari-cari nih berarti.
Iya bener. Sambil jawab saya nyari pertanyaan selanjutnya. Kok sama yang sama Ernest sih anjing? Apa? Kok sama? Apa? Oh, Ini lu ngulang apa? jok. Ngulang jok. Apa? Jok. Kagak ada. Kagak ada. Bikin malu lu. Udah dijawab dulu itu. Ini deh jawabannya tetap balik di sini lagi. Lah, capek gue. mana sih? Di tempat-tempat lain tuh gue semangat. Sekarang lihat Ate. Orang komika zaman sekarang takut ketemu Ate. Takut di roasting. Iya, iya. Lah, kagak. Hari ini enggak. Orang Polos. keluarganya sendiri aja di roasting sama dia. Gimana orang kagak dikenal. Pas lebaran ya. Iya, kan lu roasting keluarga kan. Iya. Gue suruh keluarga Cendana gak mau dia. Kan gua ngeri itu. Lah, ya kan dibutuhkan keberanian ekstra untuk bisa ngerosting keluarga Cendana. Keluarga Maisaroh berani gua kalau keluarga Sama Maisaroh. keluarga apa itu? Cikeas. Cikeas, Ayolah. Cemara. Nggak ya? Tapi Ayo dia dong. keluarga sana udah berani, Ji. Yang mana? Yang Solo Uish, bener. udah ada programnya. Oh, tapi Sohib. Sohib. Nah, kawan itu. Kawan. Masuk hitungan. Iya. Astaga naga politik 2024 Iya. ini. Hati-hatilah hati industri nih ngeri Gawat, banget nih. gawat. Dia agak gak suka sama Anis. Ih, ngeri. Kapan? Gue bilang gue ngeri? gak Kemarin sambil ngerokok sama gue lu ngomong. Gua nggak suka Gue gak manis. suka sama Panji itu Eh. gara-gara itu. Manis, bukan Anis. Disamperin Gez Khalifah di debat baru tahu lo. Gue bilang gue gak suka manis bung pas kopi kan. Oh, lu gitu. bilang manis. Iya bukan anis. Oh, bodoh. Enggak lu waktu itu ngomong sama gue Hanis perasaan. Tapi mau ngomong-ngomong ya Bang Panji. Lu ini masih ada hubungan apa sama kucing? Tuh. Masih ada kucing mau ngikutin lu. Sampai dimanapun. Kagak, gue mau ngasih tahu bahwa gue tuh emang akrab sama kucing. Itu gosip itu. tuh. Nah kan. Mana bagus lagi Bete gue sama dia katanya Bisa gitu. dapet beneran ya. Iya. Enggak, maksud gue ini bukti bahwa gue tuh sama kucing tuh gak ada masalah. Pecinta kucingnya aja yang mempermasalahkan. Tapi udah enggak kan? Hah? Udah enggak. Kayaknya sih enggak. Soalnya gue juga sebenarnya ya. Kenapa? Masalah kucing nih. Yang waktu itu. Kagak. Masih bermasalah sama mobil gue. Tapi gue kagak berani ngomong kayak baret-baret. Panji. Ngomong dong. Ayo dong berani. Ngomong dong. Masyarakat kita masih gampang yang tersinggung. Nggak ada. Temen gue banyak yang gampang tersinggung. Siapa? Temen gue. Ye, Kan temen gue sebut. belum tentu temen lu. Sebut dong. Sebut langsung berani nggak? Ayolah. Joni. Mana ada Siapa? Joni? Joni. Kopi kali Joni Kopi kagak. Joni, kopi Joni. Ayo buruan sebut namanya. Kagak ada. Enggak, tapi kucing ada masalah apa sama Ada mobil apa lu? kapan? Lo nabrak kucing pernah? Kagak. Lu pernah ngelindas? Kagak. Dicakar kucing. Ih, mobil gue besetan semua sekarang. Oh, cakar kucing. Iya. Lo sebel. Sebel gue. Udah pasti kucing itu kan bisa. Jadi lu benci? Yang lain. Lu benci kucing? Gue benci yang punya kucingnya ngelepas kucingnya. Loh, siapa yang bilang kucing itu punya pemilik? Kan Semua kucing ini kan hidup punya sendiri. Allah. Soalnya kan ada dalam undang-undang. Kalau hewan piaraannya itu ternyata pergi, itu yang lalai itu yang punya. Oh, tapi kalau dia kucing jalanan? Iya. Makanya gue kucing mencari garong. bukti. Nah gue bingung tuh pembuktiannya. Bahwa ini kucing jalanan atau kucing yang ada punya rumah orang. Akhirnya gue anggap di kucing yang ada orang yang punya. Daripada gue salah kayak Panji. Sorry, gua gak salah. Oh, lu gak salah ya? Aku sayang kucing. Oh iya. Ji, tapi lu kan bolak-balik Amrik. Apa sih gini-gini? Iya soalnya biar gue ini. Apa sih? Kayak apa namanya tuh? Apa tuh? Kayak gosip. Bukan, kayak Nepok-nepok apa? ilmu apa namanya nih? Sirap. Gendam. Coba lagi. Gendam. Gendam. Bukan itu, bukan uyak-uyak. Katakan nama lu katakan, jangan katakan juga bukan katakan. Uyak-uyak. Lo bolak-balik akhirnya Yeah. Amerika, Jakarta kan Yeah. gitu. Dan lo waktu itu kan gue ikutan baca tuh kenapa lo ke Amerika segala macam Yeah. gitu. Sampai hari ini akhirnya apakah keputusan lo tepat? Tidak tahu. Belum ada duit soalnya. Itulah New kalau York. saya pulang ke sini nyari cangkulan. Nyari duitnya di sini. Saya cangkul di sini dapat duit, saya bawa ke sana nilainya di bawah lagi. Serba susah nih emang nih kehidupan di sini. nih. Tapi emang belum, masih berjuang. Baru juga nggak nyampe, baru juga setahun lebih. Tapi gua. itu mimpi lo atau mimpi bini lo sama anak-anak lo juga? Justru bukan mimpi bini dan bukan mimpi anak-anak. Mimpi Sehingga siapa? mereka tuh mimpi gue. Oh. Sehingga mereka tuh kayak terpaksa ikut susah untuk mimpi si ayah gitu. Ini serius? Serius gue. Lalu berarti nggak komunikasikan dulu dong? Oh, pakai nego bro, pakai nego. 2 tahun gue nego untuk anak gue, iya. Kalau Gamila memang suka New York. Cuman biar bagaimanapun kan ini kan untuk si Panji mengejar karir gitu. Jadi ya akhirnya mereka on board sama idenya, tapi ya tetap aja mereka tuh ngikut cita-cita bapaknya. Karena kalau angkatan kita ya, anjay. Angkatan kita. Berdua. Iya, angkatan kita berdua ini. Kita kan tumbuh besar kan kena hajar kan pop culture Amerika kan. Film, series, lagu tuh Amerika semua. Dia kan sukanya Michael Bolton. Lu gak tahu tuh. Tuh sukanya dia tuh. Michael Dia Bolton. dia Paula Abdul. Nah, ini generasinya dia Elton John. Elton John Inggris Gloria dan- Estefan. Gloria Estefan.
kita tuh kan Amerika banget. Anak-anak zaman sekarang kan enggak. Bukan lu juga kan anak zaman sekarang. Korea. Gue berasa muda Korea, gitu tadi. Jepang, ya kan. Jadi influence itu beda gitu. Gak happy dibawa ke New York, gak kayak angkatan kita gitu. Jadi pindah ke New York itu bukan sesuatu yang menyenangkan untuk mereka, sesuatu yang emang udah harus terjadi aja. Karena ngikut bokap aja gitu ya. Iya betul. Poin negosiasinya apa akhirnya lo berangkat? Enggak, gua bilang bahwa salah satu yang dibutuhkan untuk kita sebagai keluarga itu memang beradaptasi terhadap sesuatu yang baru. Kemampuan beradaptasi itu mesti dipelajarin. Karena kalau misalnya hidup lu begitu-begitu aja susah. Susah kalau misalkan tiba-tiba dunia memaksa lu berubah dan lu tidak terbiasa untuk berubah. Terus gue bilang apapun yang lu inginkan di Amerika Serikat ada dengan ceiling yang lebih tinggi. Sebenarnya kan yang ada di Indonesia sama di Amerika ada aja sama. Cuman ceilingnya tuh lebih tinggi gitu. Jadi yang lu bisa ingin capai itu jauh lebih tinggi, jauh lebih luas, jauh lebih tersedia. Anak gue seneng animasi dan segala macem ya. Tempatnya tepat di Amerika Serikat. Nah yang kayak gitu-gitu aja sih. Berarti lo alpha ya? Alpha tuh apa itu? Empok. Oh, bagus. Oke, Gitu ya bang, gitu bang, gitu aja bang, bang. Ya, tipis aja, nggak usah susah-susah komen iya, itu. Simpel, harusnya gue di situ makanya santai. Nah, itu dia. Ada beban. Iya berarti kalau ada sanguin, kolerik, ada DSC berarti lo kan tipe yang dominan kan? Gue nggak tahu tuh ada alpha. Kalau sanguin, kolerik, plekmatis. Iya artinya lo memang yang dominan kan, lo pembuat keputusan, lo bilang ini ya, lo semua kasih pembenaran, justifikasi bahwa ini yang paling bener loh. Gitu. Lu Is that percaya true? zodiak ya? No, Zodiak lo apa tapi? Zodiak lu apa? gue lebih ke karaoke tuh. Oh, zodiak karaoke. Zodiak karaoke. Refleks gue masih bagus kan? Apa refleks bagus? Ya gak kena tadi dulu. Ya santai aja. Berlebihan, lu kayak maling lu. Anda sabu ya? Masa saya giniin doang panik? Iya. Soalnya laki. Ih, apa urusannya? Kalau cewek Insecure. begini. Insecure. Insecure. Enggak. Insecure. Enggak juga. Ya kalau enggak insecure ya enggak apa-apa Ya dong. nggak apa-apa. Udah kelihatan dominan. Iya. Cara dia Alpha. bilang insecure ke gue gini, insecure lo, insecure. Oh, iya, Itu udah iya, jelas. iya. Kalau lo bilang insecure, Lu mata lu enggak, lu gue Nah, gini ini tadi. beda lagi. Loh, tadi gue gini. enggak. Iya, Coba riwayat. kita liatin siaran ulang ya. Nggak Siaran penting ulang. banget. Ayo, Bro. ayo, Far, Boleh Far, diliatin. Far. Dari yang gua opening, dari yang Far gua lagi, opening. kocak. Kejauhan Oh, dong. kejauhan. Tapi dari target lo sekarang belum bisa lo jawab apakah sudah sesuai dengan plan lo. Lo kan well plan kan? Iya, Lo 7 tahun bilang ya? Apa berapa tahun? enggak, gue nyiapin Targetnya. target gue tuh ngelihat dalam 3 tahun 3 ini tahun projection karir gue nih oke nggak sih? Oke. Bisa nggak sih Sekarang kita udah kemudian sekarang udah 1,5 tahun. Oke. Masih 1,5 tahun lagi. Di half time nih. Ya half time. Di half time gimana? Kalau ibarat MU nih lo skor berapa nih? Kurang cerah sih. Kurang cerah yang ini sekarang. Harus Lagi tertinggal 2-0. lagi tertinggal dong. Lawannya siapa? Waduh, lawannya ya City Di New sih. York nih. City, Oh, berat. Barat City. City, berat. Emang berat ya kehidupan? Berat, lengkap. Susah lah. Apa beratnya Ji? Atmosfernya, tempat pekerjaan lu nya, Pertama, marketnya. lawannya jauh Saingannya. lebih banyak dan jauh lebih berkualitas. Maksudnya dalam arti kata level mereka dalam berkomedi itu tinggi-tinggi banget. Lah orang ground zero-nya stand up comedy di New York kan. Lahir manusia pertama yang jadi komika ya di New York ini. Satu itu, kedua Amerika Serikat itu yang susah itu adalah gatekeepersnya tuh banyak. Alias orang-orang yang menentukan lu boleh masuk, lu nggak boleh masuk. Lu boleh manggung, lu nggak boleh manggung. Itu gatekeepers itu gede banget. Indonesia sebenarnya diberkahi sama sesuatu yang egaliter. Siapapun bisa punya karir, siapapun bisa perencanaan. Oh di sana malah nggak bisa? Susah banget. Abis kan ini proyeksi karir seorang komika. Open mic, terus udah gitu tembus comedy club. Tembus comedy club 1, tembus comedy club 2, terus aja sampai naik ke comedy club yang level terkenal. Ketika udah level comedy club yang terkenal, yang gede, baru kemudian dia dapat panggilan manggung di TV. Dikasih panggung TV, nama makin gede, keliling Amerika. Udah mulai keliling Amerika, nama makin gede lagi, mulai dia bikin special. Special kemudian dia taruh ke YouTube, yang nonton banyak ditawarin Netflix. Netflix dapet, tembus, makin gede lagi turnya. Nah dalam urutan karir seorang komika di New York, itu ada banyak nama-nama atau pihak-pihak yang menentukan lu boleh atau enggak. Kayak Tembus Comedy Club. Pertanyaan gue selanjutnya. Iya, Tembus Comedy Club. Kalau misalnya gak dikasih izin, gak nembus-nembus lu. Kalau diizinin cuma di level bawah, gak naik-naik. Asosiasinya atau orang? Gak ada, emang orang yang bertanggung jawab untuk nentuin line up-nya siapa. Oh, ada itunya. Kayak Ada. Ramon Papananya ada itu. Enggak, Ramon Papana sih bukan siapa-siapa. Minum. Iya. Tapi maksudnya Nah, dia yang tidak menentukan apa-apa. Iya. Bayangin ada 30 comedy club, masing-masing itu punya guest booker namanya. Orang yang kerjain nelfonin talent. Enggak ditelepon sama guest booker, enggak manggung di situ. Kayak film John Wick. Iya. Yang bagian
Betul. Telepon ngetik itu. Sorry, saya nggak nonton yang kayak gitu-gitu, mohon maaf. Nggak nonton. Oh, nggak nonton saya John Wick. nontonnya pengajian. Saya kalau nggak John Wick, Gua kalau bohong jauh banget. Perbandingannya ke sana. gue kalau nggak John Wick gue nonton Domikado punya Rian. Ah, iya, Temen boneka gue. itu iya, juga iya, bagus, Soalnya betul. gue betul. suka tuh. Iya. Udah datang kemari dia. Iya. Kalau gue emang nonton Gatekeeper terus. apa tuh namanya? Gatekeepers ya. Orang-orang abis itu kalaupun lu tembus comedy club, itu kan ada orang-orang TV juga tuh yang nentuin apakah lu mau manggung di acara TV ini atau enggak, terus aja. Jadi karena ada banyak faktor-faktor yang tidak bisa di dalam kuasai oleh kita, manggung pertumbuhan karir itu susah banget. Gue punya teman yang udah 8, 7 tahun jadi stand up comedian, lucu banget. Terus kalau ditanya, kalau nggak nembus comedy club sih? Jawabannya nggak tahu gue. Susah. Nggak jelas banget. Tapi sekarang udah di tahap apa tuh Bang? Gue sih baru nembus 1 comedy club, itu juga comedy club Brooklyn. Jadi kan comedy club tuh ada banyak, ada yang di Brooklyn, ada yang di Queens, ada yang di suka Bronx. post di IG lu itu kan? Ya itu cuman di Brooklyn doang. Brooklyn. Sementara maksudnya bukan jagoan ya, maksudnya brand-brand comedy club terkenal tuh Manhattan semuanya. Nah, Untuk itu lo belum kayak baru step berikutnya ditentukan si Iya, itu baru nembus 1. Bookkeeper itu. Gue tuh ibarat comedy club tuh ada stratanya tuh, gue pengen naik terus ke strata-strata gede sampai tuh ada namanya comedy cellar. Itu udah brand comedy club paling legend lah. Yang manggung di situ ya Dave Chappelle, Chris Rock, Jerry Seinfeld tuh manggungnya di situ. Nah, semuanya tuh pengen menuju ke sana. Tapi bayangin ada 30 level gitu. Kalau lu main game tuh ada 30 level gitu. Lu kadang-kadang nggak naik gitu. Mentok di level 3, nggak tahu tuh kenapa. Padahal perasaan gue lucu, tapi kok nggak naik-naik gitu. nunggu dari sini apa lo ngelamar nggak diterima? Nah, banyak orang bilang ke gue karena mereka tahu gue siapa, mereka bilang, "Lu tahu kan, lu sebenarnya kan nggak harus jalanin proses ini. Samperin aja comedy club, kasih tahu lu punya followers berapa, subscriber berapa." Tapi gue bilang, itu tuh cuma ngasih kesempatan untuk bisa manggung di situ. Gimana kalau kesempatan dikasih terus gue anyep? Iya. Gimana kalau ternyata emang level comedy club itu makin tinggi tuh emang makin susah untuk bikin penonton ketawa gitu. Ya udah gue bilang, udah gue jalanin prosesnya aja. Nanti kita lihat lah kita nembusnya seberapa lama gitu. Tapi gue nggak berani punya target gimana-gimana banget gitu. Tapi dari situ lo untuk level yang sekarang tuh udah ada pemasukan. Sampai ketawa. Sorry ya gue goblok ya. Iya enggak apa-apa. Tapi gua bukan goblok justru. Gue menertawakan nasib gue karena jawabannya ada. Tapi Ada. dikit. Oke, padahal kalau di sini lo rajanya kan. Bro. Di sana open mixer namanya Bang. Apa opener? Openers. Enggak Kan opener juga kayak sih. kamu itu ada open mixer, Iya, gua opener. nggak tahu, Oh makanya nggak tahu gua- ya. Makanya gue nggak tahu, gue bingung antara lo ngelawak apa Enggak enggak. ini beneran. Enggak, kalau gue itu jadi gini, pas gue nembus namanya Yang ini? Eastville Comedy Club, itu tuh tiap hari Minggu dikirim email sama si bookernya. Kasih tahu jadwal yang kosong selama seminggu gitu. Kalau lu dapat yang hari Jumat dan Sabtu bayarnya $75 per manggung. Oh. Yang dapat Kamis dan Minggu $25 per manggung. Sudah gue masukin jadwalnya tuh. Gua tembus Eastville Comedy Club itu dari mungkin bulan Juni tahun lalu. Iya. Sampai dengan detik ini, walaupun gue bilang jadwal kosong, cuman pernah manggung 8 kali dalam 1 tahun. 1 tahun. Yang $75. Nggak pernah dapat yang $75 saya. Oh nggak pernah. $25 mulu. Kebayang kan? Kebayang. Perjuangan. Mana kelas apa? Ya lu bener-bener kelas. Bener dari bawah dulu tanpa lo make nama lo langsung yang kata Bung Valen tadi. Iya, Nama tapi itu besar lo di sini. lebih kepada nggak mau apa ya, maksud gue percuma gitu. Buat apa gue? Lihat nih followers gue banyak, tapi terus gitu misalnya nggak lucu, Cuma nggak sekali berhasil dari doang. penonton, itu buat apa gitu kan? Terus udah kita jalan dari bawah aja. Babak kedua gimana dong? Ya itu Strategi lu. Nah, 1,5 sebenarnya tahun. sekarang yang dipikirkan itu adalah kan targetnya itu kan dalam 3 tahun apakah secara penghasilan cukup untuk membuat gue menghidupi keluarga. Ya. 1,5 tahun ini kan masih ketinggalan Belum. 2-0 nih. 2-0. Jadi antara gua gas, ada beberapa strategi yang mau gue lakuin Nah, untuk ini ya, ngegas itu. Erik Ten Hag nih. Atau gue cari penghasilan lain untuk membuat gue hidup di sana sementara. Tapi gua dari terus- sana juga. Dari sana juga. Oke. Kalau yang nyari penghasilan sih sebenarnya udah mulai kelihatan. YouTube gue udah mulai nampung, terus penghasilan gue dari platform Comika.id nampung. Menjadi podcaster nampung, lumayan lah ada duitnya. Untuk dari sisi karir, gue sadar bahwa komika-komika yang trajectory karirnya oke tuh dia produce event stand up bulanan, terus punya podcast untuk ketemu dengan sesama komika, untuk berjejaring. Nanti makin banyak kenal komika, makin banyak kesempatan manggung, begitu terus. Nah ini yang mau gue agresifin di tahun di paruh kedua. Karena nanti summer break Juli Agustus keluarga pada kesini untuk liburan. Balik lagi ke sana mau ngegas paruh kedua supaya lebih agresif lagi.
Terus biasanya kan gue kan 5 sampai 8 kali open mic seminggu, mau gue naikin jumlahnya biar ketemu lebih banyak komika gitu. Itu kita lihat lah apakah itu terjadi di babak kedua ini. Gue kan nggak pernah tahu, nggak pernah baca Panji itu frustrasi, ya kan? Maksudnya happy aja ya kan itu yang gue kelihatannya. tahu, ya kan? Nah, ketika lo sekarang ketinggalan 0-2 gitu loh. Lu ngobrol sama bini lu dengan yang udah tahu planningnya, atau lu ngomong dengan tim Comika yang punya BOD juga, atau dengan siapa Ji? Atau lu emang santai aja, lu nih mah tetap happy aja kalau lu sih? Gue sih sebenarnya banyak bercerita lewat vlog gue. Malah vlog lu. Gue juga nulis buku, semua gue tuangin di situ. Kalau sama istri sih lebih sering berantem sih. Lebih sering diomelin sih. Diomelin gara-gara apa? Gara-gara apa? Relate dengan ini. Apa? Iya. Kayak kurang lebihnya gini sih. Gue mempermasalahkan, mungkin lebih tepatnya mengeluhkan soal beratnya berjuang di sini. Terus udah gitu istri gue ngomong gini. Lu tuh ya, anak-anak lu sama gue tuh udah berkorban buat lu. Terus lu setengah-setengah di sini, udah gila lu. Gue mau nanya itu, maksudnya takut lu tersinggung. Enggak. Ya, Ternyata lu ngomong sendiri. Ente kayak gak tahu kita aja. Emang kita Fuad. Ya, siapa tuh? Kalau Fuad kan ada kawan kami. Fuad kan gampang marah. Yang pengen tahu orangnya ini fotonya. Lanjut Ji, lanjut. Kenapa? Gue lagi daging banget kalau anak Oh, sekarang iya. tuh wagyu banget, isinya wagyu banget. Wagyu banget lo. Ya jadi diskusinya tuh soal gimana ini, kok berat banget nih, apa ini benar segala macam. Terus ya udah Gamila dalam marah-marah itu bilang, ini anak-anak tuh sama gue tuh berkorban buat lu. Masa lu mau setengah-setengah? Masa kita udah berkorban terus lu gagal? Anjir meriang gue. Meriang. Belina kali ya meriang. Iya, Kayak di Belina. film-film tuh gak lu? Pas udah mulai ada konflik sama bini terus dia bilangin sambil nangis ya. Lu gak tahu nih gue. Berkaca-kaca, lu sama Gak anak-anak nangis gue. sih, marah. Weh, gitu. Sambil nyabet-nyabet. Tapi sambil gue denger, sambil gue pikir, tapi bener juga Iya. sih. Masa anak-anak gue udah ninggalin dunianya, ninggalin temennya, istri gue ninggalin kerjaan, terus udah gitu kita gagal. Iyalah. Gak bisa gagal. Harus- Kasian harus Dipo nemu udah jalan. ninggalin temannya namanya Yono, gak macem, gak ada Yono di sana. Sorry, gak ada high scope. Anak Gak high ada scope juga? namanya Yono. Nama Yono. Yono Bakri gak ada Yono. Ada. Tapi kan Mana juara. anak high scope Yono namanya. Terus di Gila New York ada kali lu. Yono. Gila lu. Tapi lu udah memprediksikan ya memang gue akan seberat ini gitu. Iya, sudah memprediksi. Atau lu kayak yang anjing gue tuh gak mesti gini juga kali Enggak, ini. gue udah ngerasa bahwa akan berat. Tapi gue nggak nyangka bahwa akan begitu tidak bisa diprediksinya gitu loh. Si faktor gatekeepingnya ini nih, gue nggak nyangka segede ini. Gue nyangka ada, tapi nggak nyangka segede ini. Sehingga nggak ada satupun komika New York kalau ditanya lu punya target nggak ada satupun yang ngerasa punya target gitu. Bukan karena takut patah arang. Mau gimana targetnya? Orang dalam menentukan target ada persetujuan orang lain. Berarti padahal mereka full timer semua. Banyak yang full timer, banyak yang nggak full timer juga. Bisa KKN juga kali ya. Ya, Bisa jadi. Sebenarnya iya juga. Iya kan? Makanya orang jadi bingung kalau ada yang perasaan kita sangkatan, perasaan gue lucu juga kenapa dia tembus gitu. Ah dia mah menang gimmick. Itu juga ada Tapi pembicaraan sana. rata-rata orang lokal sana atau ada Wah, dari luar juga? Pendatang juga? Ada pendatang dari luar New York, ada pendatang dari luar Amerika. Tapi ya emang New York kan isinya kan ya imigran semua. Tapi ya gitu, ini mah menang gimmick doang gitu. Kayak gitu-gitu ada terus. Worst case-nya. We never know kan, babak kedua akankah lu jadi seperti United yang menit terakhir di Bayern Munchen, atau ternyata lu memang malah jadi 0-7 gitu di Liverpool. Apa maksud lu? Iya maksudnya itu analogi Lo gue. maksud lo, Enggak. lo tuh nyindir Siapa soal tahu? MU-nya. Gak ada. Lo udah bilang ke gue ada MU. tersinggung-tersinggungnya. Ini gak bener nih. Ada sengaja men-tackle saya. Men-tackle. Ini tackle. Tidak, lu kan gak boleh tersinggung. Loh memang tidak. Ngingetin 7-0-nya tadi. Iya. Maksud gua apa mending yang mana? Emang gak ada kemenangan Liverpool lain yang bisa lu sebut? Kenapa harus 7-0? Jangan yang 7-0 ya, dong. ya gitu Ji. Kalau itu terjadi. Enggak gue malu. Ya nggak apa-apa deh. Pakai Kenapa? Kalau dari Anfield. Liverpool. sombong bener. Lo New York. Iya, apa urusannya? Gue Liverpool. Ya kita sama-sama sukses. Nah, Apa lo? gua Lampung. Oh iya ya. Lagi Siapa yang didatengin gubernur Pak lu? Jokowi. Iya. Jangan nanya gubernur gak enak. Iya. Ji, gimana Ji? Maaf ya gue nanya begitu. Apa tadi pertanyaannya? Kalau worst case. Oh, worst case ternyata skenario. lo tetap kalah gitu. Dalam hitungan lo ya. Ini sebenarnya skenario banyak nih. Nah. Worst case itu bisa tabungan habis, penghasilan nggak ngangkat. Ya berarti cari kerjaan. Sekarang ini Tetap Amrik. tetap. Kerja terus udah gitu kerjaan ada, tapi misalnya nggak cukup, berarti kemungkinan kami pindah kota. Oke. Karena di New York, di Amerika, New York itu adalah yang termahal biaya hidupnya. Benar. LA yang juga kota stand up itu urutan kelima.
Jadi dengan budget yang sama pindah ke kota LA, hidup jadi agak lebih lega. Kalaupun masih enggak, gue salah bahkan. Ke LA. Abis Queens, ini kan gue tinggal di Queens nih. Kalau ternyata susah, pindah ke borough yang lebih murah gitu. Kayak misalkan pindahnya ke Bronx. Kalau dari Bronx ternyata saya mati karena kriminalitas atau apa sih, baru kami pindah ke kota lain seperti LA. Kalau misalkan ternyata enggak lagi seburuk-buruknya, ya pulang ke tanah air gitu. Berarti apapun yang diperjuangkan tidak berhasil atau belum berhasil. Tapi lu kan emang raja dalam menjual segala hal. Nah itu dia. Jadi lu udah pikirkan menjual kegagalan juga kan? Oh itu jelas. Karena pengalaman bukan lu itu. cuman itu, bukan kegagalan yang dijual. Apa tuh? Comeback story. Wis. Bener? Comeback story. Iya. Orang lebih suka comeback story, bukan story kegagalan. Kalau comeback story berarti lu harus tiarap dulu, baru lu comeback. Ya kan udah tiarap gue 3 Lu kan tahun maunya lebih. kan langsung dong. Ya 3 tahun menghilang dari Indonesia, Tiba-tiba gagal terus datang. balik, itu kan comeback. Comeback, bikin Comeback show story lagi. lu udah pikir apa? Belum tahu sih, kita mesti lihat Ajakin dulu. gue ya. Lu kerjaan kagak pernah ngajakin gue, jadi apa kek gue? Udah gila kali lu ya. Iya udah banyak kerjaan lu. Gila lu. Apa? Banyak. Job banyak. Job banyak. Lu tuh ada di Gue udah posisi gak siaran. lu tuh Gua ada mundur. lu ada di posisi ngasih rezeki sama orang. Contoh ini. Nah gua dikasih Gue rezeki minta sama lu. kerjaan sama lu, gue gak perlu dibayar apa-apa. Bener. Buat lu ngurangin budget yang lain. Tolong tampolin ini orang aja dah, ngeselin bener nih gue tadi Nggak lihat. boleh, nggak Berarti boleh seburuk-buruknya toh lu punya comeback plan yang kita tahu pengalamannya di sana akan sangat laku dan mahal di sini dong. Moga-moga, nggak tahu juga sih. Tapi gue selalu punya penikmat karya gue yang militan dan setia untuk ketemu lagi sama gue setelah gue tinggal. Karena gue tuh udah stand up kan mungkin tahun 2011 sampai 2023 udah 12 tahun. 12 tahun. Dalam 12 tahun tuh gue punya 9 konser tunggal. Yoi. Kebanyakan. Biarinlah mereka kangen dulu sama gue. Tinggalin aja dulu 3, 4, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Habis itu balik lagi. Ada figur lain lu dilupakan dalam 3 tahun itu? Oh ya Enggak, namanya enggak. legend susah. Legend Namanya susah. legend Bang Panji Bener susah. nggak? Susah digantiin. Solskjaer balik lagi setelah menghilang. gagal. tetap. Iya gagal sih. Tapi kalau Bang Panji Ronaldo enggak, Bang Panji balik enggak. lagi? Gagal. Bukan gagal. Comeback. Kesuksesan yang tertunda. Comeback story. Comeback story. Comeback story. Comeback story. Tapi itu kisah aja Panji. Gue Kisah. belum terlalu denger di podcast cerita Ternyata barusan. di New York segitu beratnya untuk dapat karir Iya. gitu. Karena gue kalau podcast ngundang orang gue paling nggak mau. Itu cerita udah pernah diceritain. Iya, ini nggak pernah kan Bang Panji ya? Mudah-mudahan. Belum pernah. Tapi dia bakal bikin vlog sendiri ngomongin ini. Paling nggak kita udah denger. Paling Iya, dia benar. baru cerita bahwa di Amerika itu Inggrisnya nggak terlalu bagus pun lu bisa dicoba. Kalau lu tahu? punya duit Bisa. cukup 22 juta bolak-balik Hah? lu bisa ikut Panji dikasih tahu cara membuka mic di sana. Bisa. Tapi setelah gue pikir-pikir sekarang. Kok tahu Anda? Setelah gue pikir-pikir sekarang, lu ngajak-ngajak orang susah. Lu aja lagi susah. Enggak, gue minta ditemenin. Buang duit ya, Gue ngajak minta orang buang ditemenin. duit. Masa gue susah sendiri, Len. Gue makanya gue nulis buku tuh supaya ayo dong ikut dong. Karena kesepian gue, Len. Gak ada yang bisa diajak main plesetan. 2 kata lucu. Duit Nggak plesetan ada. bahasa Inggris ada emang. Ada PAN, PUN. Tapi gak ada yang doyan. Jadi ya. Tapi lu berharap ada nggak komik lagi yang ikut kayak jejak lu? Banget. Apalagi makin banyak. Sama-sama gagal. Enggak. Makin sering gue, makin lama gue di New York, Bikin makin gue komunitas sadar ya. kalau ada komika lain yang pindah ke New York, mungkin mereka lebih cepat adaptasinya. Ibarat adonan, gue tuh udah jadi kue, susah ngutang-ngatiknya. Lu masalahnya emang Oh, keras iya, iya, kepala, iya. Ji. Udah dibilang lu juga bisa kasih tunjuk. Kalau kesempatan bisa dapet dulu kan tinggal lu buktiin. Kadang kesempatan itu belum dapet kan. Ya, Tinggal lu siapin materi oke kan. ya. Ayo, kenapa? Bini lu pasti udah bilang gitu juga. Lu zodiaknya apa sih kalau boleh tahu? Hah? Bener nggak? Zodiak lu Nggak, apa? kenapa Dia nanya sama Gemini, gue? Gemini. Gue Cancer. Oh Cancer. Yang benar. Iya. Lu Cancer. Iya. Wah, jangan bikin masalah sama dia. Kenapa? Dendem. Ih, buktinya dong enggak. Masalahnya- Oh, lu percaya zodiak? Percaya gue. Masalahnya Lucu gua- soalnya kalau percaya zodiak. Apaan lu Ji? Lu orang sains, buku semua lu lahap. Ada Jatuhnya ITB. berakhir dengan lu percaya zodiak. Anak ITB percaya zodiak. Lucu aja, Len. Zodiak tuh lucu. percaya zodiak tuh lucu. Bang Panji apa zodiaknya? Gemini saya. Nah Gemini. Lu tahu ini sekarang lah, golongan darah toxic, bisa toxic. menentukan jodoh juga nggak? Ya, itu juga pasti ada. Pasti ada. Golongan darah, terus udah gitu zodiak plus sio plus segala macem. Ya itu dikombinasi jadilah. sebuah- Akhirnya seorang Panji juga akhirnya senang dengan yang gitu-gitu ya. Iya, zodiak lucu, zodiak. Len, lucu. Iya, iya. Percaya gitu tuh lucu. Lucu bisa jadi Percintaan bercandaan. ABG sekarang. Iya.
Tapi emang dia apapun itu gue gak pernah khawatir. Kenapa? Ketika dia di luar negeri sana gue gak pernah khawatir dia kedinginan apa enggak, dia akan gak ada kerjaan apa enggak. Karena apapun bisa dia jual. Itu dia. Setiap Hebat akhir banget. podcast ya 15 menit akhir pasti ada sesuatu yang dia tawarkan. Iya, iyalah. Nah kan kita tinggal 3 menit nih. Iya. Nah Udah mungkin ada yang mau ditawarkan. Ada apa nih? Sekali, 3 terima menit kasih lagi Bang banyak. Panji. Saya punya buku judulnya Pecahkan NYC. Bawa masuk nggak? Boleh Gua masuk boleh nggak? nggak langsung Tuh, beli bukunya sini? masuk tuh. Pecahkan Dicolong dikit, NYC. dikit. Set. Nah itu dia. Ini adalah Hati buku atau gua nih? Pecahkan NYC yang bisa dibeli mulai 5 Juni di Langsung pecahkan.com. tanda tangan dong. Di pecahkan.com. Kenapa tidak di toko buku? Karena toko buku tutup. Toko buku siapa tuh? Pak, itu bro, gede banget TGA tutup kan, se-Indonesia. Sedih juga sih. Gunung Agung. Iya. Gramedia buka. Iya, mungkin bentar lagi. Sini. Jadi ini untuk Ate ya. Hei, gue beli. Lu mah minta. Bagus kawan Tapi gue kan nih. ini kan gue komik. Gue beli. Lu komik kek, lu Komik apa kek? justru mesti respect sama gue, malah minta gratis lu. Iya kan? Ini tentang apa Ji? Ini Lumayan adalah loh cerita tentang perjuangan seorang Indonesia yang sedang ada di New York menjadi komika. Istilahnya apa ya? Gue nggak tahu mulu namanya. Pokoknya kayak novel tapi true story aja. Jadi lebih Biografi. naratif sifatnya. Jadi bukan teori gitu. Ada teorinya tapi lebih naratif lah. Dan ini sampai kisah lu per bulan apa tahun ini? Setahun penuh, setahun mungkin. Ini half time nih. Iya ini half time. Keren. Bukunya berarti akan Bagus nih istilahnya nih. ada Half- kelanjutannya. half time. Ini half time. Siapa tahu ntar ada second half kemudian extra time. Oh, Kan itu pinter-pinter tiga lu kan. lagi jualannya 3 buku. Dan ini berwarna guys. Jadi untuk yang suka colorful orangnya visualisasi lebih enak daripada yang gelap kan. Iya. Nah ini kelihatan warna-warni. Di halaman 48 ada Ya. foto gua katanya Bukan. dimasuk. Dan pilihan-pilihan Ada, warnanya, ada, ngarang pilihan-pilihan warnanya Panji ini menunjukkan dia orangnya memang kalem, tenang, tidak emosional. Apa tuh? Dari luar ya. Dari luar. Dalam dia sebenarnya emosian. Karena Gemini kan manipulatif kan. Itu apa teori apa itu? Apa? Tahu dari mana yang kayak gitu-gitu? Psikologi warna. Kenapa coffee shop itu hijau tua sama coklat mainnya? Kenapa? Kenapa? Ya? Lu akan tetap selalu merasa nyaman kerja ngetik di situ. Oh. Musiknya selalu yang slow. Slow. Nah makanya Comika pun bisa gue lihat tuh dari panggungnya Biru. dari apa, Biru, pilihan warna segala orange. macam gitu loh. Biru, Jadi warna pun berpengaruh. Kalau aura, lu jelas Kenapa aura suka gua? jilat. Itu Kelihatan. Gua setuju. Gue suka julid, jilat. Ji ini boleh kasih tau harganya apa lihat aja di 114.900. 114.900. 225-an halaman. Oke, yang komen terbaik di sini juga akan mendapatkan 20 Respect. Lembar, 20 lembar. 20 buku langsung nanti produser Potsi yang akan bayarin ya. Respect, 20 respect. buku langsung. Siapa bohirnya nih Ya, acara? 20 Ada itu buku di belakang. dan dari Valentino Jebret 30 buku ya. Jadi 50 buku langsung komen-komen terbaik di episode kali Lu ini. ngapain pas gue liat-liat lu kayak pakai ciput lu bajunya kayak Iya, gitu. aneh banget. Iya aneh lu. Ya pokoknya itu tadi kita edit ya bagian tadi bagi-bagi. Oke Ji, Kayak penonton Mama di sini Dede. selalu ada roastingan karena ada Ate. Ya. Roasting lagi Ya, nih. ya, ya. Udah bosan Bang Silakan, Panji saya Ate. roasting. Enggak. Oke, kita masuk ya. Masuk Teh. Kita lihat aja respect nggak nih orang sama gue nih. Respect lah ini Udah roastingan gua digituin sih paling. biasanya langsung closing nih. Kalau kata gue mah gue ngingetin aja nggak ada gue nggak ada dia di dunia Ya ini. Allah. Itu yang gua ngertiin dari Gua lu. Ji. kurangin satu. Semua tamu komika di sini kalau gue disebut nama Panji, gue gak ikutan bang, gue gak ikutan bang. Gue kurangin satu dah dari Lanjut. roasting lah, tepuk tangan dah. Respect. Panji Pragiwaksono. Wah, itu kalau diusir ya, kalau dipanggil Panji Pragiwaksini. Iya. aman satu. Sekarang dia tuh tinggal di New York, jadi komik daerah di sana ya. Untuk ngejar karir sebagai komika terkenal lah di sana gitu. Tapi masih sering pulang ke Indonesia. Kenapa bang? Di sana nggak bisa nyari duit ya? Aman dua. Nah itu fakta. Karena dia ini komik besar di Indonesia. Dia tuh kalau show di Indonesia yang nonton sampai 7 ribuan. Asli. Tapi di sana tuh jadi mediocre ya nonton 60 gitu. Ibaratnya kalau di sini tuh sekelas Radit, di sana sekelas Wahwi. Ada tuh komik komunitas Jakbar. lagi. Dan dia ini punya slogan komika hidup dari karya. Ya. Weh, keren banget ya jual mimpinya. Ini komika hidup dari karya, tapi baru-baru ini maaf nih Bang Panji. Katanya anak-anak komika ada yang di-cut nih. Mungkin positifnya itu biar komiknya itu fokus untuk berkarya. Tapi ini Bang, sorry nih Bang, gimana mau fokus berkarya kalau nggak bisa hidup? Dan dia punya slogan yang legend banget. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Seth Godin. Ya kan itu gara-gara quotes itu sekarang banyak komik itu yang nyari bedanya daripada nyari lucunya. Maksud gua nggak gitu caranya Bang. Bikin komik jadi kayak lo semua.
Beda doang, lucu jarang. Oke, itu aja. Pemain Ate. Panji Pragiwaksono, Terima mungkin kasih ada banyak, info guys. juga, ada show, ada stand up, ada apa? Karena gue ada series yang gue produce yang akan rilis 9 Juni namanya Name for a Band di platform Oh, iya. comika.id. Itu mockumentary. Ate mau gue ajak main tapi dia budgetnya gak masuk. Sama persis di Jebret Media juga gak mau lagi Di datang. framing terus gua. Berarti bisa nontonnya atau beli Bisa ditonton di comika.id mulai 9 Juni, sebuah series tentang band yang gak bisa sepakat nama bandnya apa gitu kan. Komedi lah pokoknya. Iya, ya ada si nenek-nenek segala macam gitu. Betul, ada Poindun pacaran sama Randy Niji. Terima kasih udah hadir from Terima New kasih York. banyak, Thank you. Makasih Terima banyak. kasih, Bang Datang Panji. ke Gue besok tempat. langsung terbang balik nih. Yes, gila, gokil budgetnya gede banget nih datengin dia. Budgetnya Kayak Agnes Monica nih. Ya, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu follow akun sosmednya Si Today News dan juga saksikan Potsi di setiap episodenya. Valentino Jebret Simanjuntak, Ate, Lionel Ate. Panji Pragiwaksono. Sampai ketemu lagi.